problematika yang berbeda-beda gitu ya. Dan itu saya pikir melalui forum ini nanti bisa saja forum ini dibuka break room gitu ya, sehingga bisa terfokus atau bagaimana nanti teknisnya itu saya pikir adik-adik dari tim duta itu akan bisa. Atau secara langsung permasalahan nantinya tolong dinotulensi begitu sehingga kita punya acuan gambaran permasalahan itu secara garis besar itu ada pada masalah apa gitu ya. Nah, kalau masalahnya ada di kita di sistem, maka sistem harus dibuat sefleksibel mungkin, semudah mungkin untuk istilahnya akses dan perbaikannya, terutama untuk user. Kemudian kalau permasalahan itu dari ranah pembimbing, ya maka komunikasi pusat MBKM dengan para pembimbing, dosen pembimbing itu akan menjadi titik tekan yang akan diperbincangkan lebih lanjut. Begitu juga kalau pusat atau dengan prodi atau dengan fakultas, maka itu akan menjadi ranah tersendiri buat kami untuk mendiskusikannya. Nah, oleh karena itu saya menyambut baik, jadi mohon maaf saya barangkali tidak bisa mengawal sampai selesai. Nah, terus terang saya sekarang bersama para wakil dekan bidang akademik, ya, se-Universitas Tadulaku kebetulan di sini mungkin karena kita lagi membahas panduan akademik, peraturan akademik juga yang ada kaitannya juga dengan MBKM di situ, dan ini semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu barangkali Bapak Ibu Wadek, terutama bidang akademik, banyak yang atau tidak ada yang bisa hadir di Zoom karena kami sementara diskusi di ruangan yang sebelah gitu. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis pelaporan aktivitas MBKM di Sitampan, dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sukses selalu untuk kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako. Dengan hormat Profesor Dr. Andus Anang Wemdia MSD PhD, kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya, yakni foto bersama yang akan dipandu oleh operator kita. Pada operator disilakan. Ya, teman-teman silakan untuk on cam, on kamera kita akan dokumentasi. Oke, ke slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, jadi informasi teman-teman ada 20 slide ya, jadi silakan bergaya saja. Oke, selanjutnya 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3.
Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide 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 selanjutnya. Oh, sudah. Oke, itulah tadi sesi foto bersama. Baik, kita melanjut ke acara yang selanjutnya, yakni sesi materi teknis pelaporan aktivitas di Sitampan dan alur rekognisi nilai yang akan dipandu oleh moderator kita, yakni Sarah Sartika Sunusi. Baik, kepada Sarah Sartika Sunusi, waktu dan tempat kami persilakan. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarah Sartika Sunusi, teman-teman bisa panggil saya dengan Ara. Sorry, kita ulangi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Sartika Sunusi, teman-teman bisa panggil saya dengan Ara. Jadi, topik kita saat ini ada sangat menarik dengan judul yaitu teknis pelaporan aktivitas di Sitampan dan alur rekognisi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako. Dengan pemateri yang sangat kece, yaitu Kak Abdul Rohim Esmat, selaku admin Pusat MBKM Universitas Tadulako. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilakan kepada Kak Rohim untuk membawakan materinya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Pusat MBKM Universitas Tadulako, yang kami hormati Ketua Unit MBKM Fakultas yang sudah hadir. Tentunya yang kami hormati adalah Duta Kampus Merdeka Universitas Tadulako yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Izinkan saya untuk share screen. Apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Kak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kegiatannya dimulai, marilah kita dengarkan pantun yang istimewa dari saya. Oke. Habis sholat Jumat, ikut Zoom alur rekognisi. Cakep. Ikuti dengan semangat agar tidak misinformasi. Mantap. Demikianlah pantun singkatnya. Kita lanjut ya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat pembahasannya menjadi 4 pembahasan. Yang pertama adalah bagaimana sih pelaporan aktivitas untuk PM4, KM7, MSIB 6, dan MBKM Mandiri di semester genap. Jadi untuk yang semua program MBKM Mandiri, silahkan nanti ngeceknya di MBKM Mandiri ya. Baik itu yang Bina Desa, asistensi mengajar, ataupun magang mandiri.
Nah, di sini untuk pelaporan aktivitasnya PMM 4 itu logbooknya tidak perlu, yang di akun Kampus Merdekanya tidak perlu, sehingga di Setampan juga tidak perlu diisi sebenarnya. Laporan bulanannya itu yang di Kampus Merdeka ada laporan bulanan. Di PMM Kampus Merdeka itu ada laporan bulanan, sehingga untuk menginisiasinya di Setampan, teman-teman inputnya itu di laporan mingguan ke-4, laporan mingguan ke-8, laporan mingguan ke-12, 16, dan ke-20. Jadi misalnya laporan bulanan ke-1 nih, jadi dia diinput ke mingguan ke-4. Laporan bulanan kedua diinput ke laporan mingguan ke-8. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana sih contoh laporannya? Mari kita lihat di link ini. Nah, ini contoh laporan PMM yang kita download dari website PMM Kampus Merdeka. Jadi teman-teman silahkan download, kemudian diuploadkan di Setampan pada laporan mingguannya. Kayak gini. Oke, lanjut. Di KM7 itu di Kampus Merdeka tidak ada di-upload logbook. Sehingga di teman-teman tidak perlu upload logbook Setampan, tapi hanya mengupload laporan awal. Laporan awal itu terdiri dari apa? Rencana aksi kolaborasi. Di mana teman-teman di Kampus Merdeka itu sebelum memulai program, maka dibuatlah dulu rencana aksi kolaborasi. Kemudian laporan mingguan, itu sama juga tadi, ada laporan mingguan ke-4, ke-8, 12, dan 16. Itu diikuti dengan laporan bulanannya. Kemudian laporan akhir, ini juga di-download dari Kampus Mengajar ya. Semua yang teman-teman upload di Kampus Mengajar, di platform Kampus Merdeka, itu juga yang di-upload di Setampan. Kayak gitu. Ini contohnya rencana aksi kolaborasi. Ini kelompoknya Eki Saputra. Teman-teman bisa lihat seperti ini contoh RAK yang teman-teman upload di laporan awal. Kemudian laporan bulanannya seperti apa? Nah, ini laporan bulanan yang teman-teman upload di Kampus Merdeka. Itu juga yang diupload di Setampan, tapi diuploadnya di laporan mingguan ke-4, 8, 12, dan 16. Selanjutnya adalah laporan akhir. Nah, ini laporan akhir yang teman-teman upload di Kampus Merdeka. Itu juga yang teman-teman upload di Setampan, mengikuti format yang ada di Kampus Mengajar. Oke. Selanjutnya adalah MSIB 6. Jadi MSIB 6 itu juga di Kampus Merdeka tidak upload logbook teman-teman. Sehingga untuk pelaporannya di Setampan sebenarnya tidak perlu. Tapi di laporannya itu mengikuti laporan mingguan ke-4, 8, 12, dan 16, dan laporan akhir. Oke. Laporan akhirnya itu adalah laporan akhir yang diupload di Kampus Merdeka, begitu juga laporan bulanannya. Nah, bagaimana dengan MBKM Mandiri? MBKM Mandiri ini sebenarnya dia wajib untuk mengisi logbook. Wajib untuk mengisi logbook, di mana per jamnya itu adalah, di mana per SKS itu jumlah jam aktivitasnya sekitar 45 jam. Sehingga dalam satu semester, jika dia program 20 SKS, maka yang diupload itu minimal logbook jumlah jam aktivitasnya adalah 900 jam. Dari mana dasarnya itu? Dasarnya itu dari Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 dan panduan MBKM tahun 2024. Nanti juga di panduan-panduan atau di Juknis MBKM Unpad itu sudah tersedia juga bahwa jumlah jam aktivitasnya itu sekitaran 900 jam per semester atau setara dengan 20 SKS, di mana 1 SKS sama dengan 45 jam.
Nah, gimana dengan laporannya? Laporannya itu pada umumnya laporan awalnya opsional, kemudian laporan mingguannya diinput terus, di mana laporan mingguan itu adalah rekap dari aktivitasnya teman-teman mulai dari hari Senin sampai hari Jumat atau selama jam kerja, selama 1 minggu. Kemudian laporan akhirnya itu adalah laporan aktivitasnya teman-teman selama pelaksanaan program MBKM Mandiri di sana. Maka kita lihat laporan mingguannya. Nah, di sini contoh laporan mingguan. Teman-teman silahkan isi laporan pelaksanaan, misalnya magang mandiri semester genap tahun akademik 2023-2024 di mana misalnya? Di BPS Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian laporan minggu ke berapa? Minggu ke-1, 2, dan seterusnya. Kemudian nama mitranya silahkan diisi. Kemudian nama programnya, laporan pelaksanaan program magang mandiri, misalnya. Nah, mentornya atau guru pamongnya disesuaikan. Kalau misalnya di sekolah berarti namanya guru pamong. Tapi kalau dia di mitra atau di desa itu namanya mentor. Kemudian bagaimana sih rekap aktivitasnya? Dia seperti ini teman-teman. Jadi hari, tanggal, jam aktivitas, deskripsi kegiatan, bukti kegiatannya, itu foto, kemudian daftar mata kuliah yang dikonversi. Kemudian paraf dari mentornya atau guru pamong. Ini dibuat selama 1 minggu. Jadi setiap minggu teman-teman itu membuat laporan mingguan. Itu yang untuk MBKM Mandiri. Nah, gimana dengan laporan akhirnya? Nah, ini tidak connect ya. Oke. Nanti kita save formatnya laporan akhir MBKM. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya itu teman-teman? Logbook dan laporan untuk MBKM Mandiri itu sesuai kebijakan unit MBKM atau Keprodi. Jadi misalnya program riset penelitian nih, dia harus dengan skripsi, dia program skripsi. Jadi laporan akhirnya itu bukan lagi mengikuti template laporan akhir yang disediakan, tapi bisa jadi dia mengikuti format skripsi kayak gitu. Jadi silakan diskusikan dengan koordinator prodinya atau unit MBKM-nya untuk yang MBKM Mandiri, karena bisa jadi template-nya atau formatnya di Fakultas A berbeda dengan Fakultas B. Yang kita buat di sini adalah yang berlaku secara umum yang kita lihat dari panduan MBKM Untar ataupun Juknis. Nah, gimana sih sebenarnya penjelasan detail terkait cara pelaporan PMM Kampus Merdeka di Sitampan? Nah, pertama, teman-teman itu download dulu laporannya di PMM Kampus Merdeka. Bagaimana caranya? Klik Ctrl P atau print di laptop atau di PC, kemudian klik save. Save-nya sebagai PDF, di mana file PDF itu nanti di-upload di Google Drive, kemudian diberi akses view dan di-copy linknya. Ini yang kemarin banyak sekali bermasalah. Mereka yang di-copy adalah link foldernya, padahal yang dibaca di Sitampan itu hanya link file. Kemudian yang di-upload adalah file Word, sehingga juga tidak bisa dibaca di Sitampan. Jadi teman-teman, saya tekankan bahwa yang bisa di-upload adalah link file PDF. File PDF-nya di-upload dulu ke Google Drive, beri akses view, kemudian di-copy linknya, link filenya. Nah, kemudian laporan bulanan ke-1 di-upload di laporan mingguan ke-4. Laporan bulanan ke-2 di-upload di laporan mingguan ke-8 dan begitu seterusnya. Kalau misalnya di PMM-nya sampai 5 bulan, maka sampai mingguan ke-20. Kalau misalnya dia hanya 4 bulan, berarti sampai ke mingguan ke-16. Kayak gitu. Nah, gimana sih dengan cara pelaporan Kampus Mengajar Kampus Merdeka di Sitampan? Nanti teman-teman masuk di akunnya Kampus Merdeka, dia Kampus Mengajar, di situ masuk ke dashboard laporan aktivitas, kemudian laporan bulanan atau akhir, pilih laporan bulanan atau akhir, kemudian lihat file. Nanti kalau dilihat file dia akan mendownload. Nah, seperti biasa, diupload laporannya
bentuk PDF ke Google Drive, kemudian linknya itulah yang di-copy untuk diupload di Sitampan. Di laporan bulanan ke-1 diupload di laporan mingguan ke-4 dan begitu seterusnya. Kemudian laporan awalnya tadi itu apa? Rencana aksi kolaborasi atau program kerjanya itu yang diupload di laporan awal di Sitampan. Laporan akhirnya adalah laporan akhir yang diupload yang juga teman-teman upload di Kampus Merdeka. Lalu bagaimana dengan cara pelaporan MSIB Kampus Merdeka? Untuk pelaporan MSIB Kampus Merdeka sama saja dan Kampus Mengajar teman-teman. Hanya saja di sini tidak ada laporan awal. Di MSIB itu tidak ada laporan awal, hanya laporan bulanan dan laporan akhir. Jadi laporan bulanan ke-1 diupload di laporan mingguan ke-4 dan begitu seterusnya, dan laporan akhir diupload di laporan akhir Sitampan. Lalu bagaimana dengan pelaporan aktivitas di MBKM Mandiri? Nah, pertama kita jelaskan adalah logbook. Logbook itu terdiri dari tanggal kegiatan, nama kegiatan, deskripsi kegiatan, dokumentasi. Nah, ini juga sering bermasalah. Saya sudah berapa hari upload logbook tapi tidak bisa. Ternyata filenya 2 MB, padahal di situ ditulis maksimal 1 MB. Jadi teman-teman selalu diperhatikan ukuran filenya maksimal 1 MB dan ini harus berupa gambar. Bagaimana cara kecilkan ukurannya? Bisa jadi dikirim di WA atau menggunakan aplikasi atau website. Kemudian jumlah jam. Jumlah jamnya ini disesuaikan dengan aktivitasnya teman-teman. Kemudian video di sini opsional teman-teman. Jadi bisa dikosongkan. Misal di sini ada keterangan diisi per kegiatan. Jika satu hari melakukan lebih dari satu kegiatan, misalnya di hari Senin teman-teman itu mengikuti 2 kegiatan. Paginya rapat, siangnya FGD. Paginya rapat misalnya tentang aktivitas yang berkaitan dengan mata kuliah A. FGD yang berkaitan tentang mata kuliah B. Maka ini harus dipisahkan di logbook. Dia mengikuti rapat selama 4 jam. Silakan dideskripsikan. Kemudian dia ikut FGD berapa jam, misalnya 4 jam. Itu juga di-upload di Sitampan. Jadi bisa jadi satu hari itu sampai 2 kali mengisi logbook di tanggal kegiatan yang sama. Kayak gitu. Kemudian laporan mingguan itu terdiri dari rekap aktivitas logbook dalam 1 minggu. Tadi sempat saya perlihatkan formatnya. Nah, begitu juga laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan pelaksanaan program dari awal hingga akhir. Di sini saya akan lihatkan formatnya. Sama teman-teman. Nah, ini lalu laporan akhir dari teman-teman yang MBKM Mandiri. Laporan pelaksanaan nama programnya, kemudian semester berapa, semester ganjil atau genap, tahun akademik 2023-2024 yang semester ini. Kemudian di nama mitra, di mana mitranya? Misalnya di SDN 2 Parigi, atau misalnya di BPS Provinsi, atau misalnya di desa apa gitu misalnya. Kemudian laporannya, di sini jenis laporannya adalah laporan akhir. Kemudian nama mitranya sesuaikan, nama programnya juga di sini. Misalnya adalah program asistensi mengajar. Nah, begitu juga mentor atau guru pamong itu disesuaikan. Misalnya dia di sekolah berarti dia guru pamong. Kalau dia di mitra seperti instansi atau bina atau desa berarti dia namanya mentor. Kemudian daftar isi dan penjelasannya di sini pendahuluan apa yang perlu teman-teman isikan yaitu latar belakang, tujuan kegiatan dan manfaat kegiatan. Kemudian gambaran umum kegiatan itu ada apa saja, nama kegiatannya, waktu dan tempat pelaksanaan, dan peserta kegiatannya siapa saja yang terlibat. Kemudian penyelenggaranya, kemudian anggarannya. Bisa jadi anggarannya ini dari LPDP kalau yang kementerian atau mandiri. Bisa jadi juga anggarannya dari mitra. Bisa jadi juga dia dana hibah PKKM atau juga dia dapat bantuan dari Liga MBKM. Kemudian metode pelaksanaannya, tahapan kegiatan, pendekatan dan strategi,
Alat dan bahan ini opsional, kalau misalnya tidak ada silakan dikosongkan. Hasil yang dicapai. Jadi dari hasil kegiatan itu apa saja yang telah teman-teman selesaikan. Misalnya kalau ada produk silakan disampaikan, atau misalnya ada bukti dukung silakan disampaikan juga. Kemudian dampak kegiatannya ini terhadap peserta atau masyarakat atau siswa yang teman-teman tempatnya mitra teman-teman. Kemudian penutup. Kesimpulan itu terdiri dari ringkasan dari hasil dampak kegiatan, kemudian saran, rekomendasi untuk perbaikan program, kemudian lampirannya bisa jadi data hadir atau materinya teman-teman selama di sana, atau foto-foto kegiatan, laporan-laporan, atau penilaian yang pokoknya silahkan dilampirkan semua yang menurut teman-teman itu penting dilampirkan. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini akan saya buka materinya. Nah, kayaknya sudah ter-close tadi. Oke, laporan akhir sudah selesai saya jelaskan. Kemudian simulasi pelaporan aktivitas. Nah, teman-teman, di sini adalah contoh mengupload logbook. Pastikan teman-teman sudah memiliki kegiatan aktif dan KRS-nya sudah diterima di Stampan supaya bisa upload logbook dan laporan. Silakan isikan deskripsi kegiatan. Nah, di sini biasanya deskripsinya asal-asal, teman-teman. Seperti apa sih menulis deskripsi kegiatan yang baik? Dia itu harus ada judul kegiatannya, tanggal dan tempat, tujuan dari kegiatan itu apa, pesertanya siapa saja, aktivitas utamanya di situ apa saja, kemudian hasil yang dicapai apa saja. Kayak gitu. Itu cara menulis deskripsi kegiatan. Kemudian tanggal kegiatannya diinput, videonya silakan dikosongkan jika tidak ada. Kemudian pilih kegiatannya, pilih file, dan jumlah jam. Nah, ini jika kegiatannya teman-teman tidak ada di sini, silakan diinputkan nanti nama kegiatannya. Yang pasti teman-teman, saya dapat menuliskan nama kegiatannya adalah stambuknya yang dia tulis. Padahal yang disuruh nama kegiatan, dia tulis stambuknya. Jadi silakan perhatikan di sini ya. Nama kegiatan itu berarti apa kegiatan yang teman-teman lakukan, bukan stambuknya kayak gitu. Oke? Lanjut, bagaimana sih cara upload laporan di Stampan? Pertama, kita upload laporannya, kemudian jenis laporannya silakan dipilih. Ada 3 macam, laporan awal, laporan mingguan, atau laporan akhir. Kemudian unggah laporannya. Nah, tadi sempat saya jelaskan bahwa laporan itu diupload di Google Drive dulu, file PDF, kemudian diberi izin untuk diakses oleh semua orang, untuk dilihat, kemudian di copy linknya. Kemudian di copy linknya, baru dipastikan di sini. Ingat, yang di copy adalah link PDF-nya, bukan link foldernya. Kayak gitu. Kemudian centang, lalu klik simpan. Nah, kemudian bagaimana upload nilai PMM di Stampan? Nah, sekarang teman-teman, ini yang PMM 4 itu sudah sudah mendapatkan KHS-nya misal. Misal MKA itu direkognisi dari MKB di PT penerima, maka silakan input nilai MKB berdasarkan transkrip atau KHS di PT penerima. Ini sebagai contoh, mata kuliahnya di Unpad itu seminar in-out. Tapi di sana MK rekognisinya itu adalah mata kuliah semantik misalnya. Maka yang diinput adalah kode mata kuliahnya, SKS-nya, kemudian nama mata kuliahnya, nilai angkanya, nilai huruf, dan kode pededikti kampus outbound-nya. Misalnya dia outbound di Universitas Pendidikan Indonesia. Silakan di-share kode pedediktinya UPI itu apa di pededikti. Setelah di-share di pededikti ternyata kode PT-nya 001034. Ini diinput nanti. Silakan diinput teman-teman. Ini disesuaikan dengan transkrip atau KHS teman-teman selama di sana. Bukan ikuti transkrip di sini ya.
yang diikuti atau diinput berdasarkan transkrip di sana kayak gitu. Kemudian upload nilai MSIB. Gimana cara upload nilai dari MSIB? Nah, jika teman-teman punya sertifikat atau hasil penilaian dari mitra, itu silahkan diupload di Tampan. Pertama, klik lihat nilai, kemudian upload penilaian dari mitra, lalu pilih filenya, di sini PDF dan maksimal 1 MB, lalu centang, lalu simpan, kayak gitu. Ini jika ada ya, jika ada file dari mitra. Kalau misalnya tidak ada file penilaian dari mitra, tidak perlu diupload. Karena di sini juga sudah ada laporan evaluasi akhir penilaian mitra yang sudah muncul di Tampan. Ini data ditarik dari Kampus Merdeka. Kayak gitu. Lalu bagaimana alur rekomendasi nilai program flagship kementerian? Pastikan teman-teman KRS-nya itu sudah status diterima. Kemudian menyelesaikan logbook 45 jam per SKS dan upload laporan. Ini kalau misalnya ada logbook. Kalau misalnya dari unit MBKM-nya atau prodinya mengharuskan pakai logbook, mengisi logbook, maka 45 jam per SKS. Kalau misalnya 20 jam berarti 20 SKS berarti 900 jam logbooknya. Kayak gitu. Kemudian logbook dan laporan berstatus disetujui. PMM dan MSIB itu harus upload dulu nilai dari PT penerima atau mitra. Tadi pagi ada yang chat kalau misalnya nilai PMM-nya tidak bisa diberikan nilai oleh koordinator prodinya. Itu kenapa? Karena dia belum input nilai dari PT penerimanya. Mahasiswa harus input dulu nilai dari PT penerimanya, baru bisa dinilai oleh koordinator prodi atau unit MBKM-nya. Dan dilakukanlah proses rekognisi nilai. Nanti setelah direkognisi, itu sekarang modelnya dia langsung sinkron ke feeder prediktif. Setelah direkognisi, setelah diinput nilainya, dia akan sinkron ke feeder prediktif dan nantinya akan sinkron ke siakan. Lalu bagaimana dengan alur rekognisi program MBKM mandiri? Tadi yang flagship ya, yang kementerian, sekarang ini yang mandiri. Sama KRS statusnya harus diterima dulu, sehingga teman-teman bisa mengisi logbook, di mana logbook itu sekitaran 45 jam per SKS dan teman-teman juga mengupload laporan. Logbook dan laporan itu berstatus disetujui. Siapa yang setujui? Di sini yang bisa setuju adalah mentor atau mentor dan dosen pembimbing. Kemudian dosen pendamping mahasiswa dan mentor itu melakukan penilaian di Tampan. Jika nilai DPM dan mentor sudah ada, maka tim perekognisi TPA, tim penilai akademik, koordinator prodi dan unit MBKM akan memberikan nilai di Tampan. Nah, jika sudah diberikan nilai, maka dia akan sinkron ke feeder prediktif dan nantinya akan sinkron ke siakan. Nah, demikianlah materi singkat terkait alur rekognisi dan pelaporan aktivitas Tampan. Jika teman-teman butuh banyak bahan bacaan atau butuh banyak baca panduan atau materi-materi, silahkan di scan barcode ini. Nanti di sini akan tampil semua materi-materi yang teman-teman kira butuhkan atau video-video tutorial kayak gitu. Oke, demikian materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak. Jadi teman-teman di sini kita harus perhatikan, berarti ada beberapa program MBKM yang mengisi logbook ataupun tidak. Jadi teman-teman harus lihat kayak link yang terdaftar untuk di Sitampan bisa diterima atau tidak. Takutnya teman-teman sudah mengisi semua persyaratan yang di Sitampan, tapi linknya tidak terisi, linknya yang tidak mau diterima oleh Sitampan. Teman-teman harus memperhatikan hal-hal sekecil itu agar laporan yang teman-teman ajukan ke Sitampan diterima. Jadi begitu materi yang dibawakan oleh Karo ini sangat bagus. Jadi saya memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya. 3 pertanyaan saja, teman-teman bisa raise hand ataupun teman-teman bisa tuliskan di komentar. Kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan terkait dengan materi pada siang hari ini. Boleh teman-teman raise hand ataupun di chat. Oh, banyak teman. Banyak ya teman-teman. Yang raise.
Oke, yang pertama yang resen itu dari FKIP PM4 Kanurul. Boleh bertanya? Oh ya, dari Iya, FKIP. baiklah. Terima kasih, Kak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Hafizatul Isnaini dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program PMM 4 di Universitas Mataram. Saya ingin bertanya mengenai pelaporan PMM di Sitampan. Apakah wajib mengisi bagian laporan awal dan akhir juga? Dan untuk mengenai link video itu apakah juga dari link Google Drive juga atau bagaimana? Mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Oke, boleh Kak Rohim untuk bantu menjawab dari pertanyaan dari Kanurul? Silakan. Oke, gua kasih Nurul. Nah, di sini saya sambil share screen ya. Nah ini, yang ditanyakan tadi terkait laporan. Jadi laporan itu teman-teman, kalau untuk yang PMM, yang diupload adalah laporan bulanan. Jadi laporan bulanan itu terdiri dari laporan mingguan. Karena di Stampan kan tidak ada laporan bulanan ini. Jadi yang ada laporan mingguan. Silakan diupload ke laporan mingguan ke-4, 8, 12, 16, dan 20. Lalu bagaimana dengan laporan awal dan laporan akhir? Laporan awal dan laporan akhir tidak perlu ya, karena di Stampan di PMM Kampus Merdeka juga tidak ada upload laporan awal ataupun laporan akhir kayak gitu. Kemudian terkait laporan di sini link videonya itu sudah saya jelaskan tadi. Videonya bisa berupa link TikTok, link Reels IG, YouTube, Drive. Konten yang teman-teman pernah buat silahkan diupload di sini pada minggu tersebut atau bulan tersebut kayak gitu. Oke, aman ya? Saya kembalikan ke Sarah. Bagaimana Kak Nurul, bisa diterima? Baik, Kak. Terima kasih banyak. Oke, jadi kita pergi ke penanya berikutnya, yaitu dari FKIP KM7 Kak Iza. Boleh Kak Iza? Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Di sini saya memohon maaf tidak on cam karena kurang sehat. Nah, perkenalkan saya Iza Konita dari FKIP, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kemarin saya mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan 7, di mana pada laporan ini saya sudah mengisi laporan awal dan juga laporan akhir. Tapi kemarin itu laporan awal saya mengisinya laporan bulanan pertama. Nah, tadi saya cek, itu sudah disetujui, jadi sudah tidak bisa diganti. Jadi itu gimana solusinya, Kak? Sekian dan terima kasih. Oke, jadi Karon dia minta solusi dari permasalahan yang dia dapat dari Kak Iza ini. Mungkin Karon bisa memberikan solusi. Oke, Iza laporannya sudah dinilai KHS-nya. Belum ada keluar nilai, Kak. Masih nilai 7. Oh, Ya. berarti kalau misalnya belum dinilai, itu bisa dibatalkan dulu. Nanti dinas MBKM atau MBKM Kesbang itu batalkan dulu supaya bisa upload laporan awalnya berupa rencana aksi kolaborasi. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, boleh Kak Iza? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Jadi kita ambil satu pertanyaan yang ada di kolom komentar nih Kak Rohim dari Fatek PMM 4 Siti Alvera Sari. Permisi Kak, bertanya perihal akun si Tampan. Saya dan teman-teman yang lain akun sampai sekarang belum bisa ber-KRS nih. Karena mata kuliahnya tidak tersedia karena sebelumnya kami mendaftar dengan jenjang D3, tapi saat ini sudah beralih ke D4. Bagaimana itu berkas KRS-nya Kak untuk mata kuliah tidak tersedia di si Tampan? Bagaimana Kak Rohim?
Oke, berarti kalau untuk apa tadi ya? Oh, yang ngechat ya. Itu Iya, Kak. silakan list tampuknya siapa saja yang sudah mendaftar seperti itu, mendaftar D3. Nanti kita coba pindahkan ke prodi D4 ya. Sekarang kan D4. Oke, teman. Oh, jadi kita list saja nama mereka di grup pendamping tadi Kak yang dibuat dari DKM itu list teman-teman punya nama yang berasal dari jenjang 3 beralih ke jenjang 4 supaya bisa diberikan solusi dari Karohiem. Jadi teman-teman karena kita terhalang oleh waktu, singkat saja pertanyaan kita. Jadi teman-teman pertanyaan yang belum bisa dijawab nanti teman-teman masuk ke ruang ruang meeting masing-masing, ruang dari fakultas masing-masing karena di dalamnya ada dari eh, MBKM fakultas teman masing-masing dan DKM. Oke teman-teman, jadi